Tahukah Anda mengapa banyak orang tua di atas 80 tahun menyesal tinggal bersama anak-anak mereka? Bukan karena mereka tidak mencintai anak-anaknya, melainkan karena hidup bersama seringkali perlahan merusak ikatan yang telah mereka bangun seumur hidup. Di usia 80-an, Anda telah mendapatkan ketenangan, rutinitas, dan cara hidup sendiri. Namun ketika Anda pindah ke rumah anak, keseimbangan itu mulai memudar. Kebebasan berubah menjadi ketergantungan. Wibawa berubah menjadi keheningan. Tanpa disadari, Anda hidup di rumah yang tak lagi terasa milik sendiri. Apa yang awalnya terasa nyaman sering berubah menjadi ketegangan yang sunyi. Anda mulai menyesuaikan diri dengan jadwal, aturan, dan ritme hidup mereka, hingga merasa lebih seperti tamu daripada orang tua. Hari ini, mari kita bicara jujur tentang mengapa tinggal bersama anak setelah usia 80 tahun seringkali membawa lebih banyak dampak buruk daripada kebaikan, dan bagaimana menjaga kemandirian justru bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermartabat. Mari kita mulai. Alasan pertama, hilangnya kebebasan dan jati diri. Tinggal bersama anak setelah usia 80 sering terasa aman, tetapi perlahan mengikis kendali atas hidup sendiri. Kebiasaan dan ritme yang dibangun puluhan tahun mulai hilang. Anda menyesuaikan diri dengan jadwal mereka, makan, beristirahat, dan beraktivitas mengikuti aturan rumah orang lain. Awalnya dilakukan demi menghormati, namun lama-kelamaan Anda merasa seperti tamu di rumah sendiri. Seorang pria berusia 82 tahun pernah berkata, "Saya berhenti mengambil keputusan. Bahkan untuk berjalan-jalan, saya harus minta izin." Inilah pengikisan kemandirian yang terjadi perlahan. Ketika kemandirian tak lagi dilatih, pikiran dan tubuh ikut melemah. Keputusan-keputusan kecil sehari-hari adalah yang menjaga semangat dan ketajaman mental tetap hidup. Kemandirian bukan soal ego, tetapi martabat. Setelah usia 80, bahaya terbesar bukan hidup sendiri, melainkan kehilangan kebebasan untuk menentukan hidup sendiri. Alasan kedua, tekanan emosional dan pembalikan peran. Salah satu hal tersulit dari menua bukanlah berkurangnya tenaga, melainkan berubahnya keseimbangan hubungan. Saat Anda tinggal bersama anak, peran perlahan bergeser. Dari orang tua yang membimbing, Anda menjadi sosok yang diatur, dijaga, bahkan dikoreksi. Niat anak biasanya baik, mereka peduli dan ingin melindungi. Namun perhatian yang berubah menjadi kontrol sering terasa seperti rasa kasihan, dan itu perlahan mengikis martabat. Seorang wanita 84 tahun pernah berkata, "Dia bermaksud baik, tapi berbicara padaku seperti anak kecil. Bahkan membuat teh sendiri pun dia awasi. Yang hilang bukan sekadar kebebasan kecil, melainkan tempatnya dalam hidupnya sendiri." Inilah pembalikan peran yang diam-diam menyakitkan. Anak menjadi pengasuh, orang tua menjadi bergantung. Hubungan yang dulu hangat dan setara berubah menjadi pengawasan dan kepatuhan. Tanpa disadari, kehangatan digantikan ketegangan dan rasa terpendam. Kebebasan emosional adalah kunci agar cinta tetap hidup. Kemampuan untuk memberi, berbagi, dan merasa berguna menjaga hubungan tetap seimbang. Tinggal terpisah memberi ruang bagi cinta untuk bernafas, agar pertemuan terjadi karena keinginan, bukan kewajiban. Alasan ketiga, konflik tersembunyi dan benturan gaya hidup. Tinggal bersama anak-anak setelah usia 80 tahun seringkali dimulai dengan kehangatan, tetapi perlahan berubah menjadi rangkaian frustasi yang tak terucap. Bagaimanapun besarnya cinta antar generasi, hidup bersama di bawah satu atap berarti dunia-dunia yang bertabrakan, kebiasaan yang berbeda, nilai yang berbeda, dan ritme emosional yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini, meski awalnya kecil, lama-kelamaan bisa menguras semua orang. Anda mungkin tumbuh dengan keyakinan tentang kerapian, makan malam lebih awal, dan malam yang tenang. Sementara itu, rumah anak-anak Anda dipenuhi aktivitas tanpa henti. Televisi menyala, suara berdengung, ponsel berdering, cucu-cucu berlari di lorong rumah. Apa yang terasa normal bagi mereka bisa terasa melelahkan bagi Anda, dan apa yang terasa benar bagi Anda bisa dianggap sebagai campur tangan oleh mereka. Saya teringat teman lama saya yang pindah ke rumah putra dan menantunya saat usia 83 tahun. Awalnya ia berkata semuanya terasa indah. Kami makan bersama, berbincang, dan tertawa, katanya. Tetapi beberapa bulan kemudian, ia mulai menyadari bagaimana hal-hal kecil seperti membiarkan TV menyala atau lupa menaruh cangkir ke mesin pencuci berubah menjadi helaan napas pelan atau komentar tajam. "Aku mulai meminta maaf hanya karena aku ada,"
katanya. Itulah yang bisa terjadi dalam pengaturan seperti ini. Dinding-dinding tak terlihat mulai terbentuk di antara anggota keluarga. Anda tidak lagi merasa nyaman menyampaikan pendapat, dan mereka berhenti mendengar kata-kata Anda sebagai kebijaksanaan. Setiap keputusan, entah itu cara menjaga rumah atau menentukan menu makan malam, bisa menjadi sumber kesalahpahaman. Dan bagian tersulitnya, Anda mulai menyensor diri sendiri. Anda tidak mengatakan apa yang benar-benar Anda pikirkan. Anda tidak ingin merepotkan siapapun atau menciptakan ketegangan. Maka, Anda memilih diam, bahkan ketika hati Anda penuh. Namun diam tidak menjaga kedamaian. Ia justru menumbuhkan jarak. Retakan kecil dalam komunikasi ini berbahaya karena tidak meledak secara tiba-tiba. Ia mengikis perlahan. Ia menciptakan jarak emosional meskipun Anda duduk di meja yang sama. Keharmonisan tidak lahir dari kedekatan fisik. Ia lahir dari rasa hormat. Dan terkadang, cara terbaik untuk menjaga hormat itu adalah dengan memberi ruang. Ketika Anda memiliki rumah sendiri, Anda bertemu anak-anak Anda sebagai sesama yang setara, berbagi cerita, tawa, dan waktu, bukan rutinitas atau aturan. Begitulah cara cinta tetap murni, ketika ia dipilih, bukan diwajibkan. Hidup terpisah tidak berarti Anda mencintai mereka lebih sedikit. Artinya, Anda mencintai mereka cukup dalam untuk melindungi hubungan itu dari tekanan pelan dan tak terlihat yang muncul ketika generasi hidup terlalu dekat dalam waktu yang terlalu lama. Alasan keempat, tekanan finansial dan rasa bersalah yang tak terucap. Ketika Anda tinggal bersama anak-anak setelah usia 80 tahun, uang menjadi bayangan sunyi namun kuat di dalam rumah. Tidak ada yang membicarakannya secara langsung, tetapi semua orang merasakannya. Dan perlahan, Anda mulai menyadari hal-hal kecil. Bagaimana tagihan belanja terasa sedikit lebih berat, bagaimana biaya listrik dan air meningkat, bagaimana kebutuhan medis Anda menyita waktu dan perhatian. Anda meyakinkan diri sendiri, mereka keluargaku, mereka tidak keberatan. Namun, jauh di dalam hati, rasa bersalah yang halus mulai tumbuh, dan itu mengubah cara Anda hidup. Saya pernah mengenal seorang pria berusia 85 tahun yang menjual rumahnya lalu pindah ke rumah keluarga putranya. Aku pikir aku sedang membantu, katanya pada saya. Aku memberikan uang untuk cicilan rumah, membelikan keperluan untuk anak-anak. Namun setelah setahun, ia menyadari bahwa sebesar apapun uang yang diberikan, tidak pernah cukup untuk menyeimbangkan beban emosional. Setiap kali aku mendengar mereka berbisik tentang tagihan, aku merasa seperti beban, katanya. Bahkan ketika mereka tidak sedang membicarakan aku. Itulah biaya tak terlihat dari ketergantungan. Kedermawanan berubah menjadi rasa bersalah. Anda berhenti membeli apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Anda mulai berkata, aku baik-baik saja, padahal tidak, karena Anda tidak ingin menjadi pengeluaran. Sementara itu, anak-anak Anda mungkin sangat mencintai Anda, tetapi tetap merasakan tekanan tanggung jawab yang tak terucap, baik secara finansial, emosional, maupun logistik. Mereka mungkin tidak pernah mengeluh, tetapi stres itu terlihat dalam hal-hal kecil. Mata yang lelah, kata-kata yang lebih singkat, senyum yang dipaksakan di meja makan. Dan ketegangan ini, yang tak terlihat namun selalu hadir, perlahan mengubah cinta menjadi kewajiban. Tidak ada yang menginginkannya, tetapi uang selalu membawa beban emosional. Ketika uang bercampur dengan perawatan, ia dapat menciptakan rasa kesal di kedua belah pihak. Anda merasa bersalah karena menerima. Mereka merasa bersalah karena diam-diam menginginkan lebih banyak ruang. Hidup mandiri meskipun sederhana, memutus siklus itu. Ketika Anda memiliki tempat tinggal sendiri dan mengendalikan pengeluaran Anda, setiap kunjungan menjadi pilihan bukan perhitungan. Anda bisa memberi hadiah dengan rasa bahagia, bukan tekanan. Anda bisa berbagi makan tanpa menghitung biaya. Dan yang terpenting, Anda bisa menjaga martabat Anda tetap utuh karena Anda masih menjalani hidup Anda sendiri dengan cara Anda sendiri. Setelah usia 80 tahun, kebebasan bukan hanya soal di mana Anda tinggal. Kebebasan adalah tentang mempertahankan hak untuk memberi, bukan hanya menerima. Alasan kelima, ketergantungan emosional dan ketakutan akan ditinggalkan. Salah satu kebenaran paling sulit tentang menua adalah bahwa cinta bisa perlahan berubah menjadi ketergantungan tanpa kita sadari. Ketika Anda tinggal bersama anak-anak setelah usia 80 tahun, ketergantungan itu sering dimulai dari kenyamanan, bantuan menyiapkan makanan, tangan yang menopang saat menaiki tangga, atau seseorang untuk diajak bicara di malam hari. Namun perlahan, semua itu mulai membentuk ulang keseimbangan emosional Anda. Anda berhenti melakukan banyak hal sendiri bukan karena tidak mampu, tetapi karena selalu ada orang lain yang melakukannya untuk Anda. Awalnya terasa menyenangkan, bahkan penuh kehangatan. Tetapi, harga dari kenyamanan itu adalah ketakutan yang diam-diam tumbuh. Ketakutan akan kembali sendirian, ketakutan kehilangan tempat Anda di rumah mereka, ketakutan merasa tidak lagi dibutuhkan,
Banyak lansia mulai mengukur nilai dirinya dari seberapa sering anak-anak melibatkan mereka, seberapa cepat pesan dibalas, seberapa banyak perhatian yang diberikan. Dan ini berbahaya karena cinta yang bergantung pada kepastian terus-menerus berhenti menjadi cinta. Ia berubah menjadi bertahan hidup. Saya pernah bertemu seorang wanita berusia 84 tahun yang tinggal bersama putra dan menantunya. Ia berkata kepada saya, "Dulu aku merasa kuat dan mandiri, tapi sekarang setiap kali mereka pergi, aku menunggu di dekat jendela sampai mereka pulang. Aku tidak tahu kapan itu mulai terjadi. Itu terjadi begitu saja." Begitulah cara ketergantungan emosional menyelinap masuk. Ia menggantikan kestabilan batin dengan kecemasan yang menyamar sebagai kasih sayang. Anak-anak Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka juga mulai merasakan beban itu. Mereka merasakan harapan Anda, kerinduan Anda akan kebersamaan. Dan tanpa disadari, mereka mulai menarik diri. Bukan karena kejam, tetapi karena lelah. Disitulah kesepian menjadi paling menyakitkan. Bukan ketika Anda sendirian, melainkan ketika Anda merasa tidak diinginkan di rumah yang penuh orang. Hidup terpisah memungkinkan sesuatu yang sangat penting tetap hidup, keseimbangan emosional. Anda tetap mencintai anak-anak Anda, tetapi juga menjaga harga diri Anda. Anda tetap mampu, bangga, dan bebas untuk memberi cinta, bukan menggenggamnya karena takut kehilangan. Anda bisa merindukan mereka, menghargai setiap kunjungan, dan tetap merasa utuh saat pintu tertutup kembali. Itulah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh rumah bersama manapun. Ketika Anda memilih kemandirian setelah usia 80 tahun, Anda tidak sedang menolak keluarga. Anda sedang melindungi hubungan itu dari pelapukan perlahan akibat ketergantungan. Anda berkata, "Aku ingin mencintaimu tanpa rasa takut." Dan cinta seperti itu, di usia berapapun, adalah bentuk cinta yang paling murni. Seiring bertambahnya usia, kita semakin menyadari bahwa cinta dan kemandirian bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Banyak orang percaya bahwa tinggal bersama anak akan membawa kedekatan. Namun, kenyataannya, kedekatan yang berlebihan justru bisa perlahan melemahkan ikatan yang ingin dijaga. Ketika Anda memilih untuk hidup mandiri setelah usia 80 tahun, itu bukan berarti Anda menjauh dari keluarga. Justru Anda memberi ruang bagi diri sendiri dan keluarga untuk bernafas. Anda menunjukkan kekuatan, bukan ketergantungan. Kehadiran, bukan kebutuhan. Anda berkunjung karena ingin, bukan karena harus. Dan perbedaan kecil itu mengubah segalanya. Saya telah melihat terlalu banyak lansia mengorbankan kebebasan atas nama cinta, hanya untuk merasa semakin kecil, semakin diam, dan perlahan terlupakan. Namun, saya juga melihat mereka yang memilih mempertahankan kemandirian, pria dan wanita di usia 80 hingga 90 tahun yang bangun setiap pagi dengan kesadaran bahwa mereka masih menjalani hidup mereka sendiri. Mereka mungkin hidup sendiri, tetapi mereka tidak pernah merasa kesepian. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk tinggal bersama anak, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, hubungan seperti apa yang ingin saya miliki dengan mereka di tahun-tahun ke depan? Hubungan yang dibangun atas dasar kebutuhan atau hubungan yang tumbuh dari rasa hormat dan pilihan? Karena cinta yang bertahan lama adalah cinta yang diberi ruang untuk bernafas. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Silakan tinggalkan komentar dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Membaca komentar Anda memberi kami semangat dan motivasi besar. Jika Anda menyukai video ini dan merasa terbantu, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang informatif dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.